Proyek pembuatan video storytelling tentang bakteri gram positif. Halo, perkenalkan kita dari kelompok 4 dengan anggota kelompok Auralita Khori Graciela dengan NIM 4231007, Bias Cahya Koharani dengan NIM 4231013, Dewi Indrianti dengan NIM 4231016, dan yang terakhir Elina Maita Argiani dengan NIM 4231021. Video ini membahas tentang identifikasi bakteri gram positif. Identifikasi bakteri penting karena memungkinkan penentuan jenis bakteri yang terkait dengan penyakit dan infeksi. Dengan demikian, identifikasi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi penyebab penyakit, mengurangi risiko infeksi, meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan penelitian, meningkatkan kemampuan laboratorium, meningkatkan keselamatan pasien, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan meningkatkan kemampuan analisis. Pada hari pertama, siapkan alat dan bahan sebagai berikut: media BAP, MSA, Na miring, cat gram A, B, C, dan D, NaCl 0,9% steril, H2 plasma sitrat steril, asa bulat dan asa lurus, objek gelas, pembakar spiritus, arak pengecatan, mikroskop, minyak emersi, dan alkohol mikroskop. Identifikasi bakteri diawali dengan identifikasi secara mikroskopik dengan dilakukannya pengecatan gram. Pengecatan gram bertujuan untuk identifikasi awal bakteri, membantu dalam identifikasi awal bakteri berdasarkan karakteristik dinding sel mereka, memungkinkan pengelompokan ke dalam kategori gram positif atau gram negatif. Pengecatan gram dilakukan dengan menggunakan cat gram A, B, C, dan D. Cat gram A atau kristal violet merupakan pewarna utama yang digunakan dalam pewarnaan gram. Kristal violet ini menempel pada lapisan peptidoglikan tebal pada bakteri gram positif dan tidak dapat dihilangkan oleh alkohol. Yang kedua yaitu cat gram B atau iodin, digunakan untuk menghilangkan pewarna kristal violet yang tidak terikat pada lapisan peptidoglikan, yang tidak dapat menghilangkan pewarna yang terikat pada lapisan peptidoglikan tebal. Cat gram atau alkohol digunakan untuk menghilangkan pewarna kristal violet yang tidak terikat pada lapisan peptidoglikan. Alkohol dapat menghilangkan pewarna yang terikat pada lapisan peptidoglikan tipis. Cat gram D atau safranin digunakan sebagai pewarna counterfeit untuk mewarnai bakteri gram negatif yang tidak dapat menahan pewarna kristal violet, memberikan warna merah pada bakteri gram negatif. Pada bakteri gram positif mengikat cat gram A atau kristal violet, sedangkan pada bakteri gram negatif mengikat zat gram D dan
mikroskop ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik bakteri secara mikroskopis. Pada sampel nomor 4 diamati bakteri berbentuk bulat, sehingga dapat dikatakan sampel tersebut merupakan bakteri gram-positif Staphylococcus sp. Dan pada kode sampel nomor 9 telah ditemukan bakteri dengan bentuk bulat berwarna ungu, susunannya berderet, sehingga sampel nomor 9 merupakan bakteri gram-positif Streptococcus sp. Setelah pengecatan dan pengamatan di mikroskop, selanjutnya yaitu inokulasi pada media BAP dengan tujuan mengisolasi bakteri media BAP. Media BAP dapat mengisolasi bakteri gram-positif secara efektif, memungkinkan pertumbuhan koloni yang jelas dan mudah dikenali, mengidentifikasi morfologi karena media BAP dapat menghindari kontaminasi mikroorganisme lain yang dapat mengganggu identifikasi bakteri gram-positif. Karena pada saat pemindahan bakteri ke media BAP menggunakan teknik gorisan. Teknik gorisan dipilih karena untuk mendapatkan koloni yang terpisah secara baik. Lalu, bakteri yang telah dipindahkan ke media BAP diinkubasi menggunakan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Tujuan diinkubasi untuk mendapatkan biakan yang murni tanpa adanya mikroba lain yang tidak diinginkan tumbuh. Pada hari kedua, sebelum melakukan pengecatan kembali dari inokulasi media BAP, amati hasil inokulasi tersebut. Pada kode sampel nomor 4 didapatkan koloni berwarna kuning emas dengan ukuran 1 mm, tepian rata, dan elevansinya cembung. Warna koloni cenderung kekuningan dan dengan ciri khas berwarna kuning emas. Dan pada kode sampel nomor 9, pada media BAP didapatkan koloni yang berbentuk bulat dengan ukuran 1 mm, tepiannya rata, elevansinya cembung, warna koloni putih bening, dan ciri khasnya berwarna putih atau transparan. Pada hari kedua ini dilakukan pengecatan kembali pada koloni bakteri dari media BAP. Tujuannya yaitu memastikan bahwa pada kode sampel nomor 4 dan pada kode sampel nomor 9 merupakan bakteri gram-positif, serta mengidentifikasi karakteristik bakterinya secara mikroskopis termasuk karakteristik susunannya. Selanjutnya yaitu uji katalase. Uji katalase ini digunakan atau dilakukan untuk membedakan antara bakteri Staphylococcus sp dan Streptococcus sp. Bahan yang digunakan adalah larutan hidrogen peroksida atau H2O2 3%. Pada kelas objek, tujuan dari penggunaan bahan tersebut adalah untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam menghasilkan enzim katalase yang memecahkan H2O2 menjadi air atau H2 dan oksigen atau O2. Sebelum melakukan uji katalase ini dilakukan aseptik atau asap bulat agar terhindar dari kontaminasi bakteri lain. Pada bakteri Staphylococcus sp, hasil uji katalase positif ditunjukkan dengan terbentuknya gelembung gas pada objek gelas. Hal ini karena bakteri Staphylococcus sp menghasilkan enzim katalase yang dapat menguraikan H2O2 menjadi H2O dan O2. Gelembung gas yang terbentuk adalah hasil dari reaksi kimia tersebut. Sedangkan pada bakteri Streptococcus sp, hasil uji katalasenya negatif karena bakteri tersebut tidak menghasilkan enzim katalase yang dapat menguraikan H2O2 karena itu tidak terbentuknya gelembung gas pada objek gelas. Setelah dilakukannya pengamatan pada media BAP,
dilakukannya pengecatan kembali dari koloni bakteri pada media PAP, dilakukannya uji katalase, dan yang terakhir adalah pemindahan bakteri dari media PAP ke media NA miring, MSA, dan KPD. Pada bakteri Staphylococcus sp, inokulasi dilakukan pada media NA miring serta MSA, sedangkan pada bakteri Streptococcus sp dilakukan inokulasi pada media KPD. Tips: pada media KPD atau media kaldu kecam darah sebaiknya jangan dikocok karena dapat mengganggu keping darah yang telah diendapkan dan dapat meningkatkan resiko keping darah menjadi rusak sebelum diinkubasi. Pada hari ketiga, mengamati hasil inokulasi pada media NA miring, MSA, dan KPD. Hasil yang terbentuk pada inokulasi media NA miring yaitu pigmen koloni berwarna kuning, sedangkan pada media MSA pada media berwarna kuning dan bakteri berwarna kuning. Dan pada media KPD terjadi hemolisis sempurna karena keping darah menjadi lisis, sehingga warna merah media tidak lagi hanya pada endapan, namun juga di bagian atas, bercampur dengan plasma darah yang berada di dalam tabung reaksi tersebut terangkat ke atas yang menandakan bahwa terjadi hemolisis sempurna. Tahap terakhir dari identifikasi bakteri Staphylococcus sp adalah tes koagulase plasma sitrat. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui kemampuan bakteri menghasilkan enzim koagulase yang dapat menggumpalkan plasma hasil tes koagulasi, yaitu positif, menunjukkan bahwa bakteri tersebut mampu menghasilkan koagulase. Dan pada identifikasi bakteri positif antara bakteri positif Staphylococcus sp dan Streptococcus sp ini dapat disimpulkan bahwa pada sampel nomor 4 ditemukannya bakteri gram positif Staphylococcus aureus karena pada inokulasi media PAP warna koloni berwarna kuning emas, pada media MSA positif pigmen koloni pada NA miring berwarna kuning emas, dan pada tes koagulase plasma sitrat hasilnya positif, yang menunjukkan bahwa bakteri tersebut merupakan Staphylococcus aureus. Dan pada sampel nomor 9 ditemukan bakteri gram positif Streptococcus beta haemolyticus. Karena pada pengamatan secara mikroskopis teramati bakteri berbentuk bulat berwarna ungu dengan susunan berderet, dan pada media KPD terjadi hemolisis sempurna. Bakteri Staphylococcus aureus adalah bakteri gram positif yang berbentuk bulat, tidak bergerak, dan tidak membentuk spora. Bakteri ini dapat tumbuh tanpa oksigen dan sering ditemukan di kulit dan saluran pernafasan manusia. Staphylococcus aureus sering menyebabkan infeksi kulit dan jaringan lunak, seperti bisul, infeksi paru-paru, dan infeksi sistemik seperti sepsis. Strain yang resisten terhadap antibiotik seperti methicillin dan vancomycin sangat sulit diobati dan dapat menyebabkan infeksi yang serius. Sementara itu, Streptococcus beta haemolyticus adalah bakteri gram positif yang berbentuk bulat dan tidak bergerak. Bakteri ini dapat menghancurkan darah dan menyebabkan hemolisis. Streptococcus beta haemolyticus sering menyebabkan infeksi seperti radang tenggorokan, radang gusi, dan infeksi kulit seperti erysipelas. Bakteri ini juga dapat menyebabkan penyakit sistemik seperti sindrom shock, toksik, dan
biologis.